Selamat pagi, siang, dan malam Pak Irwan. Perkenalkan saya Ramadhani Latif Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 214806443 PA 20889 dari program Sarjana Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada ingin menjelaskan tentang penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah pengantar proses stokastik tahun ajaran 2023-2024. Pada ujian akhir semester ini terdiri dari 3 soal. Selanjutnya saya akan membahas tentang soal nomor satu terlebih dahulu. Di sini ada soal nomor satu yaitu tentang rantai Markov waktu kontinu. Diberikan rantai Markov waktu kontinu dengan state space 1, 2, 3, dan 4 dan infinitesimal generator yaitu matriks A sebagai berikut. Yang pertama diminta untuk mencari distribusi equilibrium P, kemudian yang kedua diandaikan rantai dimulai dari keadaan 2. Akan dicari expected amount of time sampai berubah keadaan untuk pertama kalinya. Kemudian ketiga diasumsikan rantai tersebut dimulai dari keadaan 3. Selanjutnya akan diminta untuk mencari expected amount of time sampai rantai itu berada pada keadaan 1. Yang pertama, diberikan rantai Markov waktu continuous time Markov chain dengan state space 1, 2, 3, dan 4 dan infinitesimal generator sebagai berikut yaitu matriks A berikut. Kemudian yang pertama akan dicari distribusi equilibrium atau kesetimbangan P dari rantai Markov di atas. Nah, diperhatikan bahwa distribusi equilibrium P tersebut dapat dicari dengan cara yaitu Pi A sama dengan 0 dan jumlahan dari Pi sama dengan 1. Dengan A-nya ini merupakan matriks infinitesimal generator. Selanjutnya diperoleh sebagai berikut. Yaitu Pi A sama dengan vektor baris Pi yaitu berisi entry-entrynya P1, P2, P3, dan P4 dikalikan dengan matriks A itu akan sama dengan vektor baris 0 dan jumlahan dari Pi dari I sama dengan 1 hingga 4 itu akan sama dengan 1. Selanjutnya dari bentuk di atas akan diperoleh dengan file variabel dan file persamaan sebagai berikut yaitu persamaan 1.3. Min 3P1 ditambah P3 sama dengan 0 dan seterusnya hingga P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 sama dengan 1. Selanjutnya sistem persamaan linear di atas akan diubah ke dalam bentuk matriks untuk memudahkan penyelesaiannya. Diperhatikan bahwa diperoleh bentuk matriks sebagai berikut. Dari sistem persamaan linear yang tadi dibentuk dalam bentuk matriks didapatkan persamaan 1.4 sebagai berikut. Selanjutnya akan diselesaikan sistem persamaan linear tersebut menggunakan operasi baris elementer. Langkah-langkah operasi baris elementernya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menukar baris kedua dengan baris pertama. Nanti diperoleh seperti ini. Kemudian dari bentuk ini kita lakukan penolakan pada entry baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama, dan seterusnya hingga baris ke 5 kolom pertama dengan menggunakan baris kedua ditambah 3 kali baris pertama, baris ketiga dikurangi baris pertama, baris keempat dikurangi baris pertama, dan baris kelima dikurangi baris pertama. Nanti didapatkan bentuk seperti ini. Sudah dalam 0 semua. Kemudian nanti kita akan menjadikan min 9 ini menjadi satu utama. Tetapi sebelumnya terlebih dahulu kita melihat dari baris ke
4 dan baris kelima bentuknya hampir sama. Sehingga untuk menyederhanakan bisa langsung dikurangkan, yaitu baris kelima dikurangi baris keempat, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Selanjutnya, dari bentuk ini kita akan menjadikan 2 ini sebagai satu utama, sehingga akan dikali dengan setengah, sehingga dihasilkan bentuk seperti ini. Selanjutnya, setelah hasil yang tadi, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan mengalihkan baris kedua dengan min 1/9. Nanti dapatkan bentuk seperti ini. Sudah didapatkan 3 satu utama, itu pada baris pertama, baris kedua, dan baris kelima. Kemudian dengan langkah yang sama kita menolkan entry-entry yang di bawah satu utama dengan baris ketiga dikurangi 5 baris pertama dan baris keempat dikurangi 4 baris pertama, sehingga dapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya kita bisa lihat dari bentuk ini, baris ketiga dan baris keempat bentuknya hampir mirip, sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi baris keempat ditambah dengan baris ketiga, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, karena ini baris keempat hanya berisi entry-entry-nya 0, maka kita tukar baris keempat dengan baris kelima agar baris yang entry-entry-nya 0 ini berada di paling bawah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian dari bentuk itu kita lanjutkan, kita akan mencari dan mengubah dari bentuk ini menjadi satu utama. Itu yang mengalihkan min 9/19 baris ketiga. Diperoleh nanti bentuk seperti ini, yang dimana ini juga sudah mencakup 4 satu utama, yaitu pada baris 1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Selanjutnya kita akan menolkan entry-entry yang berada di atas baris utama. Yang pertama, kita akan menolkan entry yang berada di atas satu utama dari satu utama yang di baris keempat ini. Diperoleh dengan cara R3 ditambah 9/19 R4, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama, langkah yang sama, yaitu dengan menolkan entry yang berada di atas satu utama baris kedua, sehingga dengan menggunakan baris pertama ditambah 3 kali baris kedua, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita lakukan langkah lagi yang terakhir, yaitu dengan menolkan entry-entry di atas baris utama, di atas satu utama baris ketiga, dengan baris pertama ditambah 1/3 baris ketiga dan baris kedua ditambah 7/9 baris ketiga, sehingga didapatkan bentuk yang terakhir seperti ini. Nah, dari bentuk ini diperoleh penyelesaian sistem persamaan linear di atas adalah P1 sama dengan 3/38, P2 sama dengan 7/38, P3 sama dengan 9/38, dan P4 sama dengan setengah, atau jika kita ingin menyamakan menyebutnya menjadi 19/38. Sehingga diperoleh Pi sama dengan vektor kolom 3/38, vektor baris 3/38, 7/38, 9/38, dan 19/38. Sehingga didapatkan distribusi equilibrium Pi-nya adalah seperti berikut, yaitu 3/38, 7/38, 9/38, dan 19/38. Yang kedua, dimisalkan rantai tersebut dimulai dari keadaan B. Akan dicari berapa lama waktu yang diharapkan sampai rantai tersebut berubah keadaan untuk pertama kalinya. Diperhatikan bahwa jika rantai tersebut dimulai dari keadaan 2, diperoleh bahwa alfa 2,1 ini sama dengan 0, alfa 2,3 sama dengan 2, dan alfa 2,4 sama dengan 1. Ini berasal dari matriks infinitesimal generatornya. Selanjutnya diperoleh laju perubahan rantai dari keadaan 2 ke keadaan lainnya, yaitu alfa 2 sama dengan jumlah dari J dengan J tidak sama dengan 2 dari alfa 2, J, yaitu dengan menjumlahkan 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya misalkan T ini adalah infimum dari T,
xt tidak sama dengan 2, yaitu T adalah waktu saat proses pertama kali mengubah keadaan. Sifat Markov dapat digunakan untuk melihat bahwa T harus memiliki sifat memori yang hilang, dan karenanya T harus memiliki distribusi eksponensial. Selanjutnya, berdasarkan persamaan peluang T kurang dari sama dengan delta T, itu akan sama dengan alpha 2 dikali delta T tambah O alpha T. Agar persamaan tersebut berlaku, maka T harus eksponensial dengan parameter alpha 2. Sehingga diperoleh waktu yang diharapkan sampai rantai tersebut berubah keadaan untuk pertama kalinya jika misalkan rantai tersebut dimulai pada keadaan 2 adalah ekspektasi T dengan X0 sama dengan 2, ini sama dengan 1 per alpha 2 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya, untuk yang C, diasumsikan di rantai tersebut dimulai pada keadaan 3. Akan dicari berapa lama waktu yang diharapkan sampai rantai tersebut berada pada keadaan 1. Diperhatikan karena kita menginginkan rantai tersebut berada pada keadaan 1, maka diperoleh Z sama dengan 1. Akibatnya dengan menghapus baris dan kolom yang terkait dengan keadaan Z yaitu sama dengan 1 tersebut, diperoleh matriks A bar sebagai berikut, yaitu dengan menghapus kolom 1 dan baris 1. Selanjutnya dengan mengalihkan entry-entry-nya dengan min 1, diperoleh matriks min A bar sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari matriks min A bar dan menggunakan operasi baris elementer. Diperoleh langkah pertama adalah menukar baris kedua dengan baris pertama, sehingga diperoleh seperti berikut. Kemudian kita akan menjadikan min 2 ini sebagai satu utama, maka kita kalikan baris pertama dengan min setengah, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian kita akan menolkan entry-entry yang berada di bawah satu utama yang tadi sudah didapat, sehingga dengan menggunakan baris kedua dikurangi 3 baris pertama, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Dari bentuk ini kita lakukan lagi dengan menukar baris ketiga dengan baris kedua, agar nanti bisa langsung mempermudah, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian dengan mengalihkan baris kedua dengan min 1, diperoleh satu utama sebagai berikut. Dan kita akan mengubah entry yang di bawah satu utama dari ini menjadi 0, yaitu dengan menggunakan baris ketiga dikurangi 4 baris kedua, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian kita akan mengganti 3/2 ini, mengubah 3/2 menjadi satu utama, yaitu dengan mengalihkan 2/3 dikali baris ketiga, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian kita lakukan lagi, yaitu dengan menolkan entry-entry yang berada di atas satu utama, sehingga dengan menggunakan baris pertama ditambah 2 baris kedua didapatkan hasil sebagai berikut. Dan yang terakhir, kita akan menolkan lagi entry-entry yang berada di bawah, yang berada di atas satu utama untuk baris ketiga, yaitu dengan menggunakan baris pertama ditambah 3/2 baris ketiga dan baris kedua ditambah baris ketiga, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Diperoleh inverse dari matriks min A bar, yaitu bagian yang sebelah kanan dari matriks terakhir ini, yaitu 1/2, 2/3, 1/5/3, 2/3, 1/8/3. Selanjutnya akan dicari vektor kolom B dengan cara vektor kolom B bar itu sama dengan inverse dari min A bar dikali vektor kolom 1. Dengan satunya ini tadi merupakan vektor kolom yang entry-entry-nya adalah 1. Diperhatikan bahwa akan diperoleh nanti B barnya hasilnya adalah 4, 10/3, 13/3. Nah, sehingga diperoleh waktu yang diharapkan sampai rantai tersebut berada pada keadaan 1 jika diasumsikan rantai tersebut dimulai pada keadaan 3 adalah 10/3. Ini untuk penyelesaian dari soal pertama. Selanjutnya akan diselesaikan soal kedua, yaitu di sini ketahui bank server tunggal di mana calon pelanggan datang sesuai dengan proses pembaruan atau renewal proses yang memiliki distribusi antar kedatangan F. Namun seorang pendatang hanya masuk ke bank jika servernya sedang kosong saat dia tiba.
Misalkan G itu menyatakan distribusi layanan. Akan ditentukan apakah jumlah kejadian pada waktu T merupakan proses pembaruan, mungkin tertunda, atau delayed renewal process jika suatu kejadian berkaitan dengan pelanggan yang pertama memasuki bank dan yang kedua itu yang meninggalkan bank. Pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini, misalkan XI itu menyatakan lamanya pelayanan ke I, dan YI itu menyatakan waktu dari akhir pelayanan ke I sampai dimulainya pelayanan ke I+1. Selanjutnya, misalkan Y0 ini menyatakan waktu kedatangan pertama memasuki bank dan mendapat layanan. Diperhatikan bahwa XI dan YI itu mungkin saling bergantung jika kedatangannya bukan merupakan proses Poisson. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu delayed renewal process terlebih dahulu untuk memudahkan penyelesaian pada soal nomor 2 ini. Selanjutnya perhatikan bahwa suatu proses pembaruan dikatakan tertunda atau delayed renewal process jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Waktu antar kedatangan X, X1, X2, dan seterusnya itu adalah variabel bebas atau independen yang nilainya berada di dalam interval setengah terbuka 0 hingga tak hingga dengan X2, X3, dan seterusnya itu merupakan salinan dari variabel acak X yang memenuhi Px lebih besar dari 0 itu lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain peluang dari X lebih besar dari 0 itu lebih besar dari 0. Kemudian barisan waktu kedatangan T adalah barisan jumlah parsial yang terkait dengan X demikian sehingga T0 sama dengan 0 dan Tn adalah waktu kedatangan ke N untuk N anggota bilangan asli. Dengan Tn sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 hingga N XI. Selanjutnya proses penghitungan adalah N sama dengan Tn T anggota. Maaf, ini kurang. T anggota interval setengah terbuka 0 hingga tak hingga, di mana NT adalah banyaknya jumlah kedatangan dalam interval setengah terbuka 0 hingga tak hingga untuk T anggota interval setengah terbuka 0 hingga tak hingga. Di mana NT sama dengan jumlah dari N sama dengan 1 hingga tak hingga 1, Tn kurang dari sama dengan T, yaitu sama dengan maksimum dari N anggota bilangan asli, Tn kurang dari sama dengan T. Selanjutnya, T0 sama dengan 0 tidak dihitung sebagai kedatangan, tetapi mungkin ada kedatangan lain pada waktu 0, artinya ada kemungkinan Tn sama dengan 0 untuk N anggota bilangan asli. Selanjutnya yang pertama akan ditentukan apakah jumlah kejadian pada waktu T merupakan proses pembaruan, mungkin tertunda jika suatu kejadian berkaitan dengan pelanggan yang memasuki bank. Diperhatikan bahwa dalam hal ini setiap siklus terdiri dari ZI, ini sama dengan XI plus YI, dengan I-nya dari 1 hingga 1, 2, dan seterusnya, dan Z0 sama dengan Y0. Karena X dan Y saling independen atau tidak bergantung terhadap XJ dan YJ dengan J sama dengan 1 hingga I-1, maka kumpulan ZI ini untuk anggota bilangan asli itu merupakan salinan dari variabel acak yang independen dan terdistribusi secara identik atau independent and identically distribute IID random variables. Dan demikian diperoleh proses pembaruan yang tertunda. Atau dengan kata lain, untuk yang soal A ini, dia merupakan proses pembaruan tertunda atau delayed renewal process. Kemudian untuk soal yang B itu akan ditentukan apakah jumlah kejadian pada waktu T merupakan proses pembaruan mungkin tertunda jika suatu kejadian berkaitan dengan pelanggan yang meninggalkan bank. Diperhatikan bahwa dalam hal ini setiap siklus terdiri dari ZI sama dengan Y, I-1 tambah XI dengan I-nya dari 1, 2, dan seterusnya, dan Z0 sama dengan Y0. Selanjutnya ketika XI dan YI saling bergantung terhadap X dan YJ dengan J dari 1 hingga I-1, maka ZI untuk I anggota bilangan AC itu bukan merupakan salinan dari variabel acak yang independen dan terdistribusi secara identik,
independent and identically distribute IID random variable. Dengan demikian tidak diperoleh proses pembaruan yang tertunda atau delete renewal process. Sebagai contohnya, dimisalkan distribusi layanan diberikan oleh YI E1 sama dengan 1 dengan probabilitas 0,5 dan 10 dengan probabilitas 0,5. Dan waktu antar kedatangan pelanggan ke bank itu JN itu berdistribusi F. Diberikan oleh J1 sama dengan 6 dengan probabilitas 1. Kemudian jika diketahui interval antara keberangkatan sebelumnya yaitu SN-1 sampai dengan 3, maka diperoleh bahwa kedatangan berikutnya akan tiba di bank pada waktu SN ditambah 4. Selanjutnya akan dijelaskan jawaban dari soal nomor 3. Soal nomor 3 ini dari paper yang telah didiskusikan di kelompok Anda, jelaskan tentang yang pertama latar belakang penelitian sampai dengan perumusan model rantai Markov dalam paper tersebut. Kemudian yang kedua, proses pendefinisian rantai Markov yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, gambaran umum proses penyelesaian pemodelan rantai Markov dalam paper tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan dari penelitian tersebut berdasarkan rumusan pemodelan rantai Markov yang ada. Pertama-tama, paper yang telah didiskusikan di dalam kelompok saya itu adalah paper yang berjudul An Application of Markov Chain for Predicting Rainfall Data at West Java Using Data Mining Approach yang ditulis oleh Aziza A dan kawan-kawan pada tahun 2019. Pertama kita akan jelaskan tentang latar belakang dari paper ini. Pertama kita tahu bahwa Pulau Jawa ini merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan menjadikan berbagai sektor pembangunan terpusat di Pulau Jawa. Pulau Jawa juga merupakan pulau yang paling besar terkena dampak fenomena iklim dibandingkan pulau lain di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak atau resiko dari fenomena iklim tersebut. Selanjutnya, diperoleh bahwa Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa, yang dimana dia merupakan provinsi yang terletak di daerah tropis, yang dimana salah satu ciri khas atau bagian penting dari daerah tropis tersebut adalah curah hujan. Namun, curah hujan dianggap dapat memengaruhi produksi padi yang menjadi salah satu ciri khas dari Jawa Barat sebagai daerah dengan sektor pertanian terbesar yang dimana merupakan sentra pangan berbasis produksi padi. Yang akibatnya curah hujan ini merupakan salah satu kendala utama dalam kebijakan pertanian, yaitu dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pertanian. Yang dimana hal itu tentu akan menghambat dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pemanasan global, air, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode prediksi yang cukup akurat untuk memprediksi curah hujan di Provinsi Jawa Barat. Nah, diperhatikan bahwa banyaknya curah hujan yang terjadi pada saat ini bisa jadi dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan pada suatu waktu sebelumnya. Dan banyaknya curah hujan yang akan datang dapat dipengaruhi oleh curah hujan saat ini dan lain sebagainya. Yang dimana hal tersebut merupakan salah satu karakteristik dari rantai Markov. Sehingga dalam penelitian ini gunakan metode rantai Markov untuk memprediksi curah hujan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya akan dijelaskan dengan metode yaitu dalam data mining dan knowledge discovery in database. Penambangan data atau data mining adalah proses menemukan pola dan pengetahuan menarik dari data dalam jumlah besar. Sumber data dapat mencakup basis data atau database,
gudang data, laman atau web, repositori atau penyimpanan informasi lainnya, atau data yang dialirkan ke dalam sistem secara dinamis. Sebagai proses penemuan pengetahuan atau knowledge discovery process, biasanya melibatkan pembersihan data, integrasi data, pemilihan atau seleksi data, transformasi data, penemuan pola, evaluasi pola, dan presentasi pengetahuan. Penambangan data juga dikenal sebagai penemuan pengetahuan atau penambangan dalam basis data yang sering disebut sebagai knowledge discovery in database atau KDD. Ekstraksi pengetahuan, analisis data atau pola, arkeologi data, pengerukan data, pengumpulan informasi, intelijen bisnis, dan lain sebagainya. Berikut adalah proses knowledge discovery in database atau KDD. Yang pertama, dari database dilakukan data cleaning, kemudian data warehouse, di mana selanjutnya tes relevan data, kemudian dilakukan data mining, kemudian dilakukan pattern evaluation, dan mendapatkan knowledge. Ini dari data warehouse ke teks relevan data dilakukan selection. Selanjutnya, dalam paper tersebut digunakan data curah hujan Climate Hazard Group Infrared Precipitation with Station atau CIRPS CHIRPS dari 8 Bandung. CHIRPS itu merupakan data yang besar karena merupakan kumpulan data curah hujan kuasi global selama kurang lebih 30 tahun. Data ini diambil dari 50 derajat lintang utara hingga 50 derajat lintang selatan dan semua garis bujurnya. Itu dimulai dari tahun 1981 hingga saat ini. Kemudian dalam penelitian ini gunakan data CIRPS itu dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2017. Dan proses pendekatan data mining data CIRPS ditunjukkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama kita lakukan pemeriksaan data, kemudian kita lakukan proses data mining, dan yang terakhir kita lakukan pasca pemrosesan data. Yang dimana pra-pemrosesan data adalah teknik penambangan data yang melibatkan transformasi data mentah ke dalam format yang dapat dipahami. Data mentah sangat rentan terhadap gangguan dan noise, nilai yang hilang, dan ketidakkonsistenan. Kualitas data memengaruhi hasil penambangan data atau data mining. Untuk membantu peningkatan kualitas data dan hasil penambangan, data mentah diproses terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran proses penambangan. Metode pra-proses data dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pembersihan data, integrasi data, transformasi data, dan reduksi data. Yang dimana dalam penelitian paper ini, data curah hujan Jawa Barat sebagai big data merupakan data ruang waktu yang terdiri dari 432 observasi bulanan, itu dalam waktu 36 tahun selama tahun 1981 hingga 2017 di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Data berukuran 432 dikali 27 tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan metode pembersihan data. Metode pembersihan adalah metode dalam mengisi nilai data yang kosong dan mengabaikan data yang noisy serta memperbaiki data yang tidak konsisten. Metode pembersihan data yang digunakan adalah dalam memilih data berdasarkan bulan basah, itu bulan Desember, Januari, dan Februari, itu setiap tahunnya yang dimulai pada tahun Desember 1981 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga didapatkan ukuran data akan menjadi lebih mudah dipahami dan mudah diolah dengan ukuran data 108 kali 27. Berikut adalah kategori pra-pemrosesan data, yaitu ada pembersihan data, integrasi data, transformasi data, dan reduksi data. Selanjutnya, setelah kita lakukan pra-pemroses data, kita lakukan proses data mining dan menggunakan metode rantai Markov, dimulai dengan mendefinisikan K-state space, menentukan matriks frekuensi transisi dengan ukuran K dikali K, menentukan matriks probabilitas transisi, menentukan distribusi stasioner, menghitung proporsi jangka panjang rantai Markov, deskripsi, dan prediksi. Berikut adalah proses data mining dan menggunakan metode rantai Markov yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah kita lakukan proses data mining, yang terakhir adalah melakukan pasca pemrosesan. Kemudian pasca pemrosesan dapat dikategorikan ke dalam kelompok berikut, yaitu penyaringan pengetahuan, interpretasi dan penjelasan, evaluasi dan integrasi pengetahuan.
Dalam kasus penerapan rantai Markov untuk memprediksi data curah hujan di Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan data mining, diperoleh bahwa hasil pengetahuannya adalah menentukan probabilitas jangka panjang curah hujan di Jawa Barat dengan menggunakan metode rantai Markov. Berikut adalah kategori dari pasca pemrosesan data, yaitu ada penyaringan pengetahuan, interpretasi dan penjelasan, evaluasi, dan integrasi pengetahuan. Kita lanjut saja ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, proses penelitian ini pada prinsipnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengumpulan data, proses penambangan data, pengolahan data dalam data rantai Markov, dan hasil analisis. Hasil alur penelitian seperti dijelaskan pada flowchart berikut. Yang pertama, kita menginputkan data, kemudian kita lakukan data mining proses data mining dengan menggunakan data yang telah kita inputkan tadi. Kita titikkan dulu state space dari curah hujan itu, yang dimana dalam paper ini state space dari curah hujan dibagi menjadi 4. Itu pertama ada low yang kita simbolkan dengan 0, medium kita simbolkan dengan 1, high kita simbolkan dengan 2, dan very high kita simbolkan dengan 4. Kemudian dari keempat state space tersebut kita cari transition probability matrix atau matrix transisi probabilitas, dan kita dari matriks tersebut kita cari distribusi stasionernya. Kemudian kita lakukan deskripsi dan prediksi dari data curah hujan di Jawa Barat. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut. Data yang digunakan dalam paper adalah data curah hujan di 27 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember, Januari, dan Februari dihitung mulai Desember 1981 sampai dengan Februari 2017. Data dapat dilihat dalam gambar berikut. Di sini ada gambar dari data curah hujan bulanan di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dari tahun 81 hingga 2017. Kita contohkan ini 317 ini merupakan data curah hujan bulanan untuk Kabupaten Bandung pada bulan Desember 81, dan 323 ini data curah hujan bulanan untuk Kabupaten Bandung pada bulan Januari 82, dan seterusnya hingga yang terakhir kita dapatkan 325 ini merupakan data curah hujan bulanan untuk Kabupaten Bandung pada bulan Februari tahun 2017. Kemudian setelah kita dapatkan datanya, kita lakukan proses data mining menggunakan rantai Markov seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu langkah-langkahnya dengan pertama mendefinisikan state space-nya. Kemudian data curah hujan itu akan dibagi menjadi 4 keadaan, yaitu yang pertama curah hujan 0 itu jika nilai curah hujan itu kurang dari sama dengan kuartil bawah, kita simbolkan dengan angka 0. Kemudian sedang itu jika 1, simbolkan dengan 1, itu jika nilai curah hujannya itu berada di antara kuartil bawah dan kuartil tengah. Kemudian tinggi itu simbolkan dengan 2 itu jika nilai curah hujan itu berada di antara kuartil tengah hingga kuartil atas, dan sangat tinggi itu kita simbolkan dengan 3 itu jika curah hujannya lebih besar atau sama dengan kuartil atas. Kemudian kita akan tentukan matriks dan ukuran K kali K, yaitu kalau di sini karena kita mendefinisikan 4 state space, maka kita tentukan matriks ukuran 4 kali 4 dengan keadaan awal sebagai baris dan keadaan akhir sebagai kolom. Kemudian kita akan tentukan jumlah perbedaan untuk setiap keadaan. Berikut ada frekuensi transisi curah hujan 4 state space di Jawa Barat. Kita ambil salah satu contoh, misal di sini angka 7 ini untuk menjelaskan tentang bahwa transisi dari keadaan 0 ke keadaan 0 itu di Kabupaten Bandung itu ada 7 kali. Kemudian 5 ini untuk dari keadaan 0 ke keadaan 1 supaya untuk
Kabupaten Bandung adalah 5 kali dan seterusnya. Sehingga nanti didapatkan matriks frekuensi transisi pada bagian sebelumnya ini yang akan digunakan untuk menentukan matriks probabilitas transisi dengan membagi setiap nilai transisi dengan jumlah di setiap baris atau frekuensi relatif. Dan kita ambil contoh untuk curah hujan rata-rata Jawa Barat. Di sini ada 17 yaitu dari 0 ke 0. Kita akan menentukan entry probabilitas transisi dari state 0 ke 0. Jadi kita lihat dari state 0 ini berpindah dari ke 0 ini 17, ke 15, ke 25, ke 3, 0. Sehingga diperoleh nanti frekuensi probabilitas transisinya ini adalah 17 dibagi dengan 17 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 0 sama dengan 17 per 27 yang akan kurang lebih 0,63. Lakukan hal yang sama untuk keadaan 1. Misal kita ambil ini 5, dari keadaan 1 itu berpindah ke keadaan 0. Keadaan 1 itu sebanyak 5 kali, keadaan 1 sebanyak 12 kali, keadaan kedua itu sebanyak 7 kali, dan keadaan ketiga ini sebanyak 3 kali. Sehingga kita akan mencari probabilitas transisi dari keadaan 1 ke keadaan 0 itu 5 dibagi dengan 5 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 3 ini sama dengan 5 per 27. Maaf. 5 per 27 atau kurang lebih adalah 0,185. Sehingga dapatkan nanti matriks probabilitas transisi sebagai berikut. Ini entry ini menjelaskan 0,630 yang probabilitas transisi dari keadaan 0 ke keadaan 0. 0,185 ini menjelaskan transisi dari keadaan 0 ke keadaan 1 dan seterusnya hingga 0,654 ini menjelaskan probabilitas transisi dari keadaan 3 ke keadaan 3. Selanjutnya diperoleh nanti diagram transisi untuk curah hujan rata-rata Jawa Barat dengan pasca space adalah sebagai berikut. Itu dari 0 ke 0 ini 0,630, kemudian 0 ke 1 ini 0 ke 1 0,185, 0 ke 2 juga 0,185, dan 0 ke 3 ini 0. Dan seterusnya hingga terisi semua. Jadi dapatkan diagram transisi untuk curah hujan rata-rata di Jawa Barat. Selanjutnya kita akan menghitung distribusi stasioner atau proporsi jangka panjang untuk keadaan 0, 1, 2, dan 3. Nah, menghitung proporsi jangka panjang dari rantai Markov dan keadaan K itu yang ditandai atau disimbolkan oleh PK ini menggunakan persamaan yaitu PJ sama dengan jumlahan dari I sama dengan 0 hingga T hingga PJ dengan J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, dan jumlah dari J sama dengan 0 hingga T hingga PJ sama dengan 1. Selanjutnya dengan K sama dengan 4, maka P0, P1, P2, dan P3 adalah proporsi jangka panjang untuk keadaan 0, 1, 2, dan 3. Nah, bisa juga untuk menentukan proporsi jangka panjangnya kita memakai rumus selain kedua rumus ini dengan P sama dengan P. Dengan P adalah matriks probabilitas transisi dan sama jumlahan dari J dari PJ ini akan sama dengan 1. Jadi kita bisa memakai rumus ini untuk menentukan proporsi jangka panjang atau distribusi stasionernya. Yang didapatkan nanti distribusi stasionernya adalah sebagai berikut. Kita akan ambil contoh untuk
misal untuk Kabupaten Bandung. Di sini 25,76 ini menyatakan bahwa dalam jangka waktu yang panjang, dan curah hujan akan terus berada di keadaan nol, itu sebesar 25,76%. Itu pada keadaan rendah. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk Kabupaten Bandung untuk 24,81 ini menyatakan bahwa curah hujan akan berada dalam keadaan satu atau keadaan sedang jika untuk jangka waktu yang lama itu sebesar 24,81% dan seterusnya. Nah, diperoleh kesimpulan kalau kita tadi paper itu menjelaskan tentang bagaimana proporsi jangka panjang atau distribusi stasioner untuk data curah hujan di Jawa Barat, kita ambil untuk data rata-rata curah hujan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sehingga diperoleh berdasarkan distribusi tata rantai Markov, probabilitas perubahan curah hujan dari fenomena rendah adalah 22,62%, sedang 24,86%, tinggi 25,46%, dan sangat tinggi itu 27,05%. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan bahwa dalam jangka panjang fenomena curah hujan bulanan di wilayah Jawa Barat cenderung masih tinggi dengan probabilitas 0,27%. Maaf, 0,27 atau 27%. Nah, yang dimana hal tersebut masih cukup besar dibandingkan dengan stats lainnya seperti rendah, sedang, atau tinggi. Jadi, begitu kesimpulan yang didapat dari penelitian paper ini. Untuk yang distribusi stasioner, jadi bisa mencontohkan, misal sudah dapat ini, kita lakukan perhitungan. Kita lakukan perhitungan yaitu dengan P sama dengan P. Yang dimana ini akan P1, P2, P3, P4 dikali dengan 0,630, 0,185, 0,185, 0, 0,185, dan seterusnya. Ini jadi 0, 0,077, 0,269, dan 0,654. Ini akan sama dengan P1, P2, P3, P4. Jadi diperoleh sistem persamaan 0,630 P1 ditambah seterusnya ditambah 0 P4. Ini akan sama dengan P1 dan seterusnya. Dan yang terakhir akan P1, P2 plus P3 plus P4 ini akan sama dengan 1. Nanti diperoleh P1 seperti yang telah dijelaskan yaitu P1 922,62, P2 924,86, P3 sama dengan 25,46 dan P4 sama dengan 27,05. Nah, untuk papernya kita ambil dengan penulisan itu Aziza A, Weras TKR, Fala AN, Rukhana BN, dan Abdullah AS yang ditulis pada 2019 yang berjudulnya An Application of Markov Chain for Predicting Rainfall Data at West Java Using Data Mining Approach yang diterbitkan di jurnal IOP Conference Series Earth and Environmental Science dengan volume 303, nomornya 012026 dari halaman 1 hingga 10. Jadi sekian penjelasan tentang penyelesaian dan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengetahuan proses stokastik dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, mohon dimaafkan. Dengan
hati yang setulus-tulusnya dan yang seikhlas-ikhlasnya. Demikian saya akhiri penjelasan. Terima kasih dan sampai jumpa.